Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firman. Saya dari kelas 5F Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang pendidikan inklusif sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Dalam uraian ini, kita akan membahas pengertian, sejarah, tujuan, manfaat, prinsip, model, serta peran guru dan tenaga pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Setiap kelas selalu beragam. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, ada yang perlu bimbingan tambahan, bahkan ada yang membutuhkan dukungan khusus agar dapat mengikuti pembelajaran. Semua perbedaan tersebut bukan penghalang untuk belajar, karena pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Itulah hakikat dari pendidikan inklusif, sebuah sistem pendidikan yang membuka akses seluas-luasnya bagi semua anak tanpa terkecuali. Mari kita simak bersama-sama. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama, tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, mampu, kondisi fisik, dan mental. Dalam pendidikan inklusif, setiap peserta didik dianggap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermakna. Prinsip utama dari pendidikan ini adalah menghargai keberagaman dan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal atau dikeluarkan dari proses pembelajaran hanya karena memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu, para ahli seperti Bond and Esco tahun 2019 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar menetapkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, tapi juga membangun suasana belajar yang ramah, adil, dan menghargai setiap individu. Sekolah harus mampu menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta lingkungan agar semua anak dapat belajar dengan nyaman dan mencapai potensinya yang baik. Sejarah pendidikan inklusif berawal dari gerakan hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, atau ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pada awalnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus biasanya dipisahkan dari sekolah umum dan ditempatkan di luar sekolah luar biasa atau lembaga khusus. Namun sering perkembangan memiliki pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Muncul pandangan bahwa setiap anak seharusnya belajar bersama di lingkungan yang sama agar dapat saling berinteraksi dan tumbuh dalam suasana yang menghargai perbedaan. Perubahan besar dalam sejarah pendidikan inklusif terjadi setelah diselenggarakan selama konferensi di Spanyol pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, UNESCO bersama para ahli dan perwakilan dari sebagai negara mendeklarasikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus harus memperoleh pendidikan di sekolah umum dengan dukungan yang sesuai. Deklarasi selamanya menjadi tonggak penting dalam mengembangkan pendidikan inklusif di seluruh dunia, karena sejak saat itu banyak negara mulai menuju ulang sistem pendidikan mereka agar lebih terbuka terdapat keberagaman peserta didik. Tujuan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang berharga perbedaan, menerima keberagaman, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu agar setiap anak dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Dengan kata lain, pendidikan inklusif bukan hanya tentang memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum, tetapi tentang membangun sistem pendidikan yang adil dan ramah bagi semua anak. Dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan inklusif sebagai dijelaskan dalam
nomor 70 tahun 2009 juga sejalan dengan pandangan para ahli tersebut. Secara keseluruhan, pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang menempatkan setiap anak sebagai individu yang berharga dan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya. Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik sangat luas, tidak hanya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh peserta didik di lingkungan sekolah. Pendidikan inklusif memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar bersama dalam suasana yang saling menghargai perbedaan, bekerja sama, dan memahami keberagaman. Dalam sistem ini, anak-anak diajarkan untuk menerima satu sama lain apa adanya, sehingga tumbuh rasa empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Harnborn dan Kaufman tahun 2021 menjelaskan bahwa manfaat utama pendidikan inklusif bagi peserta didik adalah terciptanya kesempatan belajar yang lebih luas dan bermakna. Sekolah inklusif merupakan bentuk lembaga pendidikan yang merupakan mengakomodasikan seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, agar dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama tanpa adanya perbedaan. Dalam sekolah inklusif, setiap anak memiliki potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Sekolah ini menekankan pentingnya penerimaan terhadap keberagaman serta memberikan dukungan memadai agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu contoh penerapan adalah dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sekolah inklusif tidak menolak calon siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi justru melakukan asesmen awal untuk memahami kemampuan dan hambatan belajar mereka. Misalnya, seorang anak dengan gangguan pendengaran diterima di sekolah reguler, lalu sekolah menyiapkan guru pendamping khusus atau alat bantu agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Model pendidikan inklusif terpadu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan inklusif di mana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler di sekolah umum, namun dengan penyesuaian tertentu agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Dalam model ini, sekolah menyediakan dukungan khusus seperti guru pendamping, program pembelajaran individual, RPI, serta sarana yang disesuaikan untuk memastikan setiap anak dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Pendidikan inklusif terpadu menekankan keseimbangan antara kebersamaan inklusif dan pelayanan khusus atau individu, sehingga setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara namun tetap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kolaboratif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan kerjasama antara berbagai pihak seperti guru reguler, guru pendamping khusus, orang tua, konselor, dan tenaga ahli lainnya dalam perancangan serta melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Model ini berangkat dari prinsip bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa dicapai oleh satu pihak, melainkan melalui sinergi antara seluruh komponen pendidikan. Dalam model kolaboratif, setiap memiliki peran saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, ramah, dan adil bagi seluruh siswa. Peran guru reguler. Guru reguler merupakan pendidikan utama di kelas yang bertugas mengajar semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Menurut Florian dan Spran tahun 2021, guru reguler berperan sebagai fasilitas utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif terhadap keberagaman. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi juga harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar setiap siswa, mengatur strategi pembelajaran yang variatif, serta menumbuhkan interaksi sosial yang positif di antara peserta didik. Guru reguler juga diharapkan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusif agar tidak ada anak yang merasa tersisih atau tertinggal. Peran guru pendamping khusus.
Di sisi lain, guru pendukung atau guru pendamping khusus berperan sebagai tenaga ahli yang memberikan bantuan profesional kepada guru reguler dalam menangani peserta didik kebutuhan khusus. Guru pendukung bertanggung jawab melakukan asesmen terhadap kemampuan dan hambatan belajar peserta didik, serta memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Guru pendukung juga membantu menyiapkan adaptasi kurikulum, alat bantu pelajar, serta mendukung emosional dan sosial bagi peserta didik agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan di kelas reguler. Teman-teman, pendidikan inklusif merupakan langkah nyata untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi semua anak. Konsep sekolah untuk semua berarti memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa memandang perbedaan apapun. Sebagai calon pendidik, kita harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menghargai keberagaman, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan besar dalam pendidikan dimulai kesediaan kita menerima perbedaan dan memperlakukan setiap anak dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.